Selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Menurut ajaran kita masing-masing, persilakan kepada ketuanya untuk terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu untuk hari ini. Apakah hadir semua? Hadir, Dewi. Kenapa nggak hadir? Ada yang sakit? Iya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya kita belajar tentang kemarin kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Untuk hari ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup dilihat dari ciri-ciri persamaannya. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu ciri-ciri makhluk hidupnya. Yang pertama bernapas, yang kedua Memerlukan makanan dan minuman. bergerak, yang ketiga makan dan minum, yang keempat berkembang biak, yang kelima butuh makan dan minum sudah. Reproduksi. Habis itu apa lagi? Selanjutnya ada berapa kemarin ciri-ciri makhluk hidup? 8. Ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita termasuk benda hidup atau tidak hidup? Manusia, tumbuhan, hewan adalah benda hidup. Sedangkan dasar dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk dasarnya untuk apa kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Ini contohnya ciri-ciri makhluk hidup. Ini ada 8: adaptasi, iritabilitas atau peka terhadap lingkungan. Untuk dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu ada 3. Nggak jelas ya kan Bapak Ibu? Dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, siapa yang tahu dasar klasifikasi makhluk hidup? Adaptasi. Kalian udah belajar belum di semester 1? Bab 2 itu kelas 1, bab 2. Ada belajar, boleh. Yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Untuk yang kedua, dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu berdasarkan ciri, bentuk, tubuh. Siapa lagi yang tahu bentuk tubuh selain bentuk tubuh apa lagi? Dan alat dalam tubuh. Ya udah, nggak lagi dibuat. Untuk yang ketiga, semuanya ada 3 yaitu dasar klasifikasi makhluk hidup yang
klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, bentuk, dan apa? Untuk selanjutnya dan tempat hidup makhluk hidup. Ini adalah dasar. Siapa yang tahu tujuan klasifikasi makhluk hidup? Kemarin udah dijelasin tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ayo yang di belakang. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu siapa yang tahu? Mengelompokkan makhluk hidup. Dari penjelasan ibu tadi ada yang perlu ditanya? Tidak ada. Sudah paham semua mengenai klasifikasi makhluk hidup? Untuk selanjutnya berarti kita mengerjakan LKPD. LKPD, ada yang tahu LKPD? Lembar kerja beserta ini. Berarti penjelasan dari ibu tadi sudah paham semua? Kalau sudah paham berarti kita mengerjakan LKPD. Ini per individu ya, bukan per kelompok. Untuk per kelompok nanti kita diskusi masing-masing ya. Lagi. Sudah pas? Siap. Tulis nggak apa? Masa nggak tahu itu benda hidup dan benda tak hidup mana udah belajar? Tidak apa-apa kalau situ aja. Hari ini kita berlanjut untuk pertemuan yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk yang pertama kemarin mengenai benda hidup dan tak hidup. Dari LKPD ini ada yang perlu ditanya? Sudah jelas semua? Jangan lupa tulis namanya. Bu. Bahwa ini adalah ciri dari makhluk hidup. Sudah mati ya? Namanya jangan lupa. Saya ya. Sudah selesai? Batu benda hidup. Batu, besi, mobil benda hidup. Mobil bisa hidup. Hidup kan kalau ada bensinnya, kalau ada sopirnya, kalau nggak ada mobil, nggak ada bensinnya, nggak ada orangnya, tetap bisa hidup. Ditunggukan kan bisa. Ya itulah. Sudah kalau sudah dikumpul. Ya, orang aja. Selanjutnya yaitu pindah ke lapangan. Jelas. Sebelum
kita diskusi. Terlebih dahulu Ibu jelaskan apa-apa saja yang harus didiskusikan. Kita penelitian di luar. Yang pertama mengenai makhluk dan hidup dan tak hidup. Nanti ada kolomnya ya. Ini nama. Di sini nanti bergerak. Kayak contohnya kan, seumpamanya contohnya di sini. Manusia. Dia bergerak enggak? Ya Bu. Berarti dicontoh nanti ya. Bernapas enggak? Bernapas. Makan dan minum enggak? Oh, berarti kamu bikin kayak gini ya? Untuk selanjutnya kita ada pengelompokan tumbuhan. Nah, yang pertama contohnya tumbuhan apa? Bunga mawar. Dia manfaatnya, dia masuk tanaman apa? Tanaman hias. Ini untuk diskusi kita hari ini. Jadi sebelum kita ke lapangan, terlebih dahulu kita harus memahami yang mana yang masuk daftar yang benda hidup dan tak hidup, dan yang mana termasuk dalam dikelompokkan dalam benda hidup dan tak hidup ya. Nanti soalnya kan kayak bunga. Bunga ini masuk tanaman apa? Dia dikelompokkan kemana gitu ya? Ya Bu. Kelompok masih sama kayak yang kemarin? Masih. Berarti boleh diskusi di luar. Ambil dulu ininya, soalnya. Kelompok 4. Ya? Kamu mau coba mana? 3 Bu. 2, 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Nah, ini enggak lagi. Kosong lagi, bukan yang kosong. Yang mana? Yang mana? Yang satu yang mana? Sebelum sudah dipahami, untuk selanjutnya kita pengamatan di luar. Ayo, mulai keluar. Pengamatan kaki di luar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
klasifikasi benda. Ibu salah menjelaskan di sini. Yang pertama tadi manusia itu contohnya bergerak, bernapas, makan dan selanjutnya. Untuk tumbuhan berdasarkan objeknya, yang pertama nama tumbuhannya yaitu bunga mawar, manfaatnya tanaman hias dan kelompoknya untuk hias. Ya. Kamu tinggal melanjutkan dan sekarang kamu isi diskusi yang untuk hari ini. Mempresentasikan diskusi untuk yang mempresentasikan yaitu kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3. Dari sini masih Iya, kapan? dari sini. Tidak. Ini hari terakhir ini. Inilah hasil diskusi kami. Dalam mengelompokkan makhluk hidup yang telah kalian amati, dari data pengamatanmu, sebagai maksudnya, yaitu tumbuhan, nanti kelompok hewan, kambing, dan ayam. Apakah dasar yang kamu gunakan untuk mengklarifikasi makhluk hidup di atas? Klasifikasi makhluk hidup tumbuhan, bergerak dalam bentuk tempat, ukuran, makhluk hidup, dan cara seterusnya. Sebutkan apa saja manfaat dari masing-masing makhluk hidup tersebut. Memudahkan dan mempelajari makhluk hidup, mengetahui keberagaman makhluk hidup. Dari observasi yang sudah kalian lakukan, apa tujuan dari mengelompokkan makhluk hidup tersebut? Tujuan aku mengenal makhluk hidup tersebut adalah mempermudah mengenali, menentukan, dan mempelajari makhluk hidup. Kesimpulan, tujuan mengelompokkan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Demikianlah presentasi saya. Inilah hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang jelas, silakan bertanya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, siapa yang mau tanya? Kelompok 4. Sebutkan 3 contoh tumbuhan berdasarkan objeknya. Bunga melati, kelompok tanaman hias. Itu baru 1, 2 lagi. Dua lagi. Mawar, kelompok tanaman hias. Presentasi kelompok 3. Kita beri tangan. Ada yang perlu ditanya lagi? Sudah cukup jelas untuk hari ini? Jelas? Silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu evaluasi. Di mana Ibu akan menjelaskan kembali tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup dengan tujuan yaitu mempermudah kita dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup di sini ada 3. Sudah Ibu jelaskan dari tadi, yaitu yang pertama klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri. Yang ketiga berdasarkan manfaat, ukuran dan bentuk. Ada yang bisa menginfokan untuk pembelajaran hari ini? Iya, tunjuk tangan. Silakan tegak, Kak. Sambil dibaca kesimpulan hari ini. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Manfaat
klasifikasi yaitu memudahkan dalam mempelajari matematika dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup dengan yang lain. Demikianlah hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, tenang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku sayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.